Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di Smart Fan Online Gathering Night. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Andrea dan teman saya dia. Kami dari tim marketing yang akan memandu acara malam ini, acara Smart Fan Online Gathering. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu semuanya telah bergabung di acara Smart Fan Online Gathering Night. Sebelum kita mulai, mungkin saya akan memperkenalkan dulu tim dari Smart Fan. Tadi dari saya dan Nadia sebelum memperkenalkan diri, kami dari tim marketing. Selain itu ada juga Mas Baskoro juga dari tim marketing. Halo Mas Baskoro. Selanjutnya ada Mbak Selvina dan Pak Giri dari tim sales. Halo. Halo. Selamat malam. Halo, selamat malam. Pak Giri juga sebagai co-founder di Smart Fan. Mungkin udah pada kenal ya semuanya dengan Pak Giri. Selanjutnya ada Mas Galih dari tim Dev. Halo, selamat malam semuanya. Mas Galih nanti akan memandu materi untuk Cloud Management System 2.0. Sudah perkenalan nih dari tim Smart Fan. Mungkin kita bisa masuk ke acara selanjutnya. Oke, di sini kita bisa lihat rundown. Jadi untuk acara hari ini, yang pertama tadi kita sudah menyapa semuanya ya, Bapak dan Ibu semua di sini yang telah hadir. Kami juga sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya kami juga ingin mengenal nih dari Bapak Ibu semuanya yang mungkin biasanya hanya berkomunikasi sama tim sukses, tim dev, dan tim sales. Nah, kami dari tim Smart Fan juga pengen kenal lebih dekat nih dengan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi ada waktu 15 menit untuk berkenalan. Bapak dan Ibu bisa menyebutkan nama, terus perusahaan, dan juga bisnisnya atau lokasi bisnisnya juga. Nanti akan secara bergiliran aja. Mungkin akan ada yang mulai duluan dan dilanjutkan oleh peserta lainnya. Selanjutnya setelah itu kita akan langsung masuk ke Introduction to CMS 2.0 yang akan dibawakan oleh Mas Galih dari tim Dev. Nah, sebelum masuk ke sesi Introduction to CMS 2.0, kami akan mengirimkan link untuk Bapak dan Ibu jika ingin bertanya nanti. Karena sesi Q&A akan adanya di sebelum akhir ya. Jadi selama Mas Galih dari tim Dev membawakan materi untuk CMS 2.0, Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan bisa memasukkan pertanyaan itu lewat link yang kami sebar nanti. Jadi nanti pertanyaan yang banyak ditanyakan akan bisa di-vote di platform bernama Slido. Terus setelah itu yang nggak kalah penting nih buat Bapak dan Ibu juga ada bagian deals and promotion atau business deals untuk khusus untuk peserta yang hadir hari ini atau malam ini. Jadi jangan sampai kelewatan, ini juga seru nih buat disimak. Setelah bagian deals and promotion atau business deals, baru kita akan masuk ke sesi Q&A, di mana Mas Galih dari tim Dev akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu terkait dengan CMS. Setelah itu untuk Bapak dan Ibu yang masih mau stay untuk networking sama sesama business owner, sama Pak Giri, sama Vina, atau tim Dev juga boleh, kita sediakan waktu 30 menit untuk saling ngobrol, sharing santai aja, boleh tanya kesibukan, boleh tanya soal bisnisnya, boleh juga tanya soal hobi misalnya. Ini sebuah ruang yang kita sediakan untuk Bapak dan Ibu sebagai sesama business vending machine bisa berinteraksi lebih dekat dan saling mengenal. Terima kasih Mas Bas, boleh dilanjut? Oke. Nah, kita masuk ke sesi greetings from business owners. Mungkin untuk mulai ada yang mau volunteer? Perkenalan dari para business owners di sini atau perwakilan dari company-nya misalnya, nggak harus business owners, nggak apa-apa, mungkin ada yang dari tim marketing-nya, dari tim IT-nya, atau mewakilkan perusahaannya ya boleh juga. Dipersilahkan. Oke. Kalau belum ada, mungkin boleh nih dari siapa nih?
dari Mbak Cut Salwa, Ibu Cut Salwa, boleh berkenalan sebentar, Bu? Halo, Bu. Halo, ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sebelumnya. Maaf belum bisa on cam. Iya, nggak apa-apa. Baik, saya Salwa, tim staff marketing dari Japomart Jawa Timur Nganjuk. Japomart ya. Oke. Iya. Boleh diceritain sedikit Mbak tentang Japomart nih, apa sih bisnisnya? Kami ini usaha retail ya Kak, di pondok pesantren gitu. Sebentar. Di pondok pesantren gitu, jadi di Jawa Timur ya. Oke. Jadi usaha retail di pesantren nih, menarik banget. Mungkin hal yang baru buat saya, buat tim Smart Fan di sini dan buat Bapak Ibu semuanya mendengar ada usaha retail di pondok pesantren di Jawa Timur ya. Iya, jadi koperasi gitu bentuknya. Oke, jadi koperasinya punya vending machine. Ini juga koperasi Iya, modern betul. berarti ya, modern banget ya. Iya. Luar biasa, makasih Mbak Salwa. Iya, sama-sama. Selanjutnya mungkin dari Pak Bayu, boleh Pak, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Ya, di sini saya Bayu Nurseto sebagai supportnya dari PT Karya Satria. Kita punya anak grup yaitu di Kas Smart ini untuk menghandle vending machine. Tapi untuk PT Karya Satria sendiri kita bisnisnya lebih ke advertising seperti itu. Oke, bisnis advertising ya. Jadi menggunakan vending machine, tapi background-nya nih dari perusahaan advertising. Iya, betul. Di mana tadi lokasinya Pak Bayu? Sorry. Untuk lokasi kita lagi di Semarang. Tapi ada cabang juga di beberapa provinsi di Jawa maupun Bali sampai Kalimantan juga. Oke, fokusnya Jawa, Bali, dan Kalimantan. Berarti banyak nih yang teman-teman kita di luar kota ya, Nat? Iya. Wah, luar biasa. Karena biasanya kita cuma ketemu sama klien-klien di Jabodetabek aja nih, karena kita yang biasa bikin-bikin video. Yang biasa syuting-syuting, kita baru nyamperin kalian biasa di Jakarta aja. Jadi senang banget nih bisa ngobrol malam ini sama Bapak dan Ibu yang mungkin ada di luar Jakarta, ada di Jawa Timur, dan di Pulau Jawa atau pulau lainnya tadi ya. Oke, menarik banget. Mungkin satu lagi ya, boleh dari Pak Peter, Pak, boleh diceritakan sedikit? Halo semuanya. Halo. Saya Peter dari Tasikmalaya. Toko kita tuh berjualan alat musik. Lebih banyak di alat musik. Jadi vending machine-nya itu menjual senar-senar gitar dan lain sebagainya kayak gitu. Wah, baru lagi nih. Baru dengar nih Pak. Vending machine jualan syuting ke atas. Iya, nanti kita harus ke tokonya Pak Peter nih di MM di Tasikmalaya. Iya, MM Musik Tasik. Oke, menarik banget. Terima kasih Pak Peter untuk kenalannya. Terima kasih juga untuk semuanya. Mungkin nanti yang belum sempat berkenalan di sesi kritis ini, jangan khawatir karena kita masih ada waktu 30 menit, cukup panjang ya di akhir acara ini untuk saling mengenal lebih jauh lagi dan bisa sharing-sharing tentang bisnisnya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke agenda berikutnya. Boleh dibantu Mas Bas? Oke, tadi kita sudah opening, kita sudah menyapa Bapak dan Ibu perwakilan ya, perwakilan dari Bapak dan Ibu semuanya yang telah hadir di Smart Fan Gathering Night. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti atau acara utama yaitu Introduction to CMS 2.0 yang akan dibawakan oleh Mas Galih dari tim Dev. Nah, sesuai yang tadi saya sudah jelaskan, sebelum dimulai kami akan mengirimkan link di info message yang bisa Bapak Ibu cek di sebelah kanan bawah halaman Google Meet. Itu akan mengarahkan Bapak dan Ibu ke halaman Slido, di mana Bapak dan Ibu bisa menuliskan pertanyaannya, bisa memasukkan nama atau bisa anonimus juga.
nanti dari beberapa pertanyaan atau seluruh pertanyaan yang masuk ke platform Slido akan kita tampilkan juga. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat pertanyaan apa saja yang sudah ditanyakan, dan Bapak Ibu juga bisa memilih nih pertanyaan yang ternyata udah ditanyakan sama peserta lain dan ingin bertanya hal yang sama, bisa di vote aja pertanyaannya. Cukup jelas ya Bapak dan Ibu, atau ada pertanyaan? Mbak Salwa, ada pertanyaan? Oke, mungkin boleh dicoba dulu ya untuk masuk ke linknya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Langsung ke Mas Gali. Oke, mungkin sambil Bapak dan Ibu mencoba akses ke Slido, kita serahkan ke Mas Gali ya setelah ini materi tentang Cloud Management System 2.0 atau CMS 2.0. Silakan Mas Gali. Oke, thank you Adria dan Nadia. Mungkin saya jelaskan dulu sebenarnya apa ini CMS. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang punya perjalanan finish mesin, tentu saja yang kita monitor tiap hari itu ada beberapa hal, yaitu stok, terus penjualan, dan advertisement. Jadi CMS ini Bapak Ibu pasti tiap hari itu pakai untuk monitoring performa jualan mesin-mesin Bapak-Bapak dan Ibu. Jadi di sini kita punya inisiatif, kita membuatkan sistem yang lebih dari sistem yang kita bikin sebelumnya. Apa aja keuntungannya? Yang pertama, kita sudah rancang dengan research yang sudah kita lakukan, jadi lebih komprehensif, dan ini kita bisa lebih mobile friendly Bapak-Bapak Ibu. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu bisa monitoring vending mesin itu via mobile. Jadi, ini saya akan langsung demo di sini. Oke, ini dashboardnya ada di sini. Nanti kita akan kirim URL-nya atau link-nya untuk Bapak-Bapak itu untuk coba login. Untuk loginnya sendiri masih sama di dashboard kita yang lama, bisa pakai akun yang sudah dipunya sebelumnya. Saya akan coba login dengan akun yang kita punya. Oke, jadi saat pertama login, kita ada beberapa fitur tambahan yang di dashboard ini. Yang pertama, kita akan ada menu announcement atau pop-up. Jadi kalau dari kita ada artikel, ada blog post, ada pengumuman, ataupun ada informasi menarik lainnya, kita akan kirim via dashboard ini di sini. Jadi Bapak-Ibu bisa baca apakah ada lokasi baru atau bisnis yang menarik, bisa dilihat di sini. Nanti kita close. Nah, di dashboard ini ada beberapa hal yang kita sajikan di sini. Yang pertama, penjualan per hari. Jadi hari ini di semua mesin itu secara agregat ada berapa transaksi dan pendapatannya berapa. Terus status vending mesinnya. Jadi kita akan listing semua mesin Bapak Ibu dan kita akan kasih summary-nya dari semua mesin yang ada itu, yang online berapa, yang offline berapa. Dan yang ketiga, ada sync password. Ini untuk refill atau untuk pengisian produk. Jadi kita tampilkan di dashboard agar lebih mempermudah cara untuk melihat. Terus di bawahnya itu ada status real time di sini. Jadi kita bikin quick summarize, ada lokasi, terus suhunya berapa, statusnya kapan, dan stoknya sekarang berapa persen. Ini bisa diklik untuk masuk ke menu planogram. Kalau Bapak-Bapak itu ingin melihat produk apa aja, stoknya tinggal berapa, seperti itu. Oke, di bawahnya ini ada peningkatan produk mingguan. Jadi Bapak-Bapak dulu bisa monitoring produk apa yang selling well, ataupun produk apa yang kurang menjual. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengganti produknya. Ini bisa di-expand juga di sini untuk melihat lebih lengkap, karena ini akun demo, jadi dia akan hanya 2 produk di sini saat ini. Oke, balik lagi di bawah ada announcement board di sini. Ini bisa di-expand. Announcement board ini semua pengumuman-pengumuman yang akan diberikan lewat konten, seperti pengumuman online catering naik itu ada di announcement board.
Nah, terus di bawah ada tab untuk penjualan. Jadi penjualannya ada vending sales sama vending sales digital. Kita coba klik di vending sales dulu. Nah, di vending sales ini kurang lebih ini sama dengan yang ada di dashboard lama. Ini akan listing semua vending mesin yang dikelola bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini bisa, nah ini bedanya sama yang dengan yang lama, bapak-bapak ibu-ibu bisa ngedownload itu sekarang lebih dari satu mesin. Jadi misal saya pengen download 2 mesin ini laporannya, tinggal di sini titik terus diklik download di sini. Nah saat ini formatnya masih CSV. Ini bisa difilter by tanggal juga. Dan misal bapak-bapak dan ibu-ibu manage banyak mesin, ini bisa dicari mesinnya di sini. Nah, jadi mempermudah di sini. Kalau ingin melihat secara lebih detail, ini bisa diklik untuk melihat detail transaksinya. Ada beberapa filter baru di sini, yaitu kita bisa filter by metode pembayaran, jenis produknya, ketika ingin melihat produk tertentu, dan tanggal transaksi. Di bawah itu vending sales digital, jadi kalau ini sebenarnya untuk vending mesin yang menjual produk-produk digital seperti pulsa, e-wallet, ataupun voucher game. Ini kurang lebih sama dengan sebelumnya, jadi saya akan langsung masuk ke menu selanjutnya. Yang ketiga itu untuk monitoring stok, yaitu untuk melihat stok vending secara detail. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat stoknya, ataupun bisa di-download gitu. Jadi di sini akan dijelaskan mesin ini apa yang habis, terus perlu di-refill berapa banyak, agar maksudnya penuh. Ini sama, bisa di-download semua mesin. Ataupun kalau pengen cepat bisa pakai yang di atas ini untuk download semuanya. Bawahnya ada histori stok ulang atau histori restock. Jadi bapak-bapak ibu bisa tracking produk apa yang dimasukkan ke mesin dan produk apa yang dikeluarin setiap sesi refill. Seperti ini, produk ini berarti di tanggal ini ada masuk 5, ada masuk produk ini masuk 4 seperti itu. Nah di bawah ini ada menu kelola vending. Untuk kelola vending ini, pertama ada daftar vending. Ini menggambarin mesin-mesin yang bapak-bapak ibu punya. Kalau diklik, dia akan masuk ke menu planogram atau setting planogram di sini. Ini untuk effort detail vendingnya, kategori, suhu, terus pengecekan suhu terakhir di kapan. Ini kurang lebih sama dengan yang ada di dashboard yang lama. Ini bisa difilter juga di sini. Jadi per kode mesin ada filternya. Jadi kalau punya banyak bisa mempermudah pencarian. Nah ini bawah yang baru lagi itu ada UI material. Jadi di sini itu bapak-bapak dan ibu bisa manage UI material sendiri gitu. Misal ada aset header atau aset idle screen yang mau ditampilkan, bisa ditambahkan di sini, terus di-upload filenya. Terus kalaupun memang ada jadwalnya, misal hanya tayang di jam-jam tertentu saja atau jam sibuk, ini bisa diatur jadwalnya juga di sini. Ada tanggal, ada jam, gitu. Seperti itu. Di sini setelah upload file, bapak ibu bisa pilih di sini untuk masang di mesin mana saja gitu. Seperti itu. Di bawahnya lagi ada menu atur promo. Atur promo itu ada atur menu flash sale. Flash sale ini untuk mengaktifkan fitur flash sale untuk menjual produk atau promo-promo di jam-jam tertentu. Seperti ini, saya bisa milih beberapa produk untuk di flash sale. Kalau saya klik di atur flash sale di sini, kita bisa set tanggal mulai tanggal selesai, di hari apa aja mau di flash sale, terus jamnya jam berapa aja di rentang waktunya, dan diskonnya itu saat ini masih dalam persenan ya, jadi misal semua dua produk ini diskon 20%. Misalnya via di sini gitu, di tanggal-tanggal tertentu dengan di waktu tertentu. Yang ketiga adalah diskon kadaluarsa. Ini untuk produk-produk yang masa expirednya pendek seperti roti atau kue gitu, yang 2 hari, yang kurang dari 14 hari sudah expired, kita bisa set semakin dia mendekati masa expired, harga jualnya semakin murah. Seperti produk ini, dia ada di 5 hari gitu. Kalau saya klik edit, dia bisa di set kalau 5 hari sebelum kadaluarsa nggak diskon, kalau 4 hari sebelum kadaluarsa dia diskon 5%, sampai dia 1 hari sebelum kadaluarsa dia ke diskon 50%. Nah, yang di sini ada satu lagi yaitu ada log transaksi. Log transaksi ini akan list down transaksi apa aja yang tidak dibayar ataupun statusnya refund yang ada di vending mesin. Seperti ini. Ini bisa difilter dari tanggal juga, sama.
Jadi ini untuk ngecek di mesin ini berapa transaksi yang generate dan statusnya seperti apa. Nah, di bawahnya itu ada menu bantuan. Menu bantuan ini ada tutorial dan troubleshoot. Jadi di sini tuh kita sudah upload beberapa file PDF yang untuk beberapa Bapak Ibu kalau ada yang mau melakukan sesuatu dan bingung caranya, kita ada sediain di sini. Seperti fungsi untuk mengecekkan monitoring dashboard, caranya kita ada di sini juga. Terus troubleshoot yang masalah yang terjadi, kita sudah tampilkan juga di sini. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan tambahkan. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada masalah bisa self diagnose dan self troubleshoot di sini. Terus bawahnya ada FAQ, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Kita juga ada fitur juga di sini ada hubungi kami. Ada 2 submenu di sini, yaitu untuk kirim kritik dan saran, dan satunya untuk report atau bug kalau Bapak dan Ibu menemukan keanehan atau error di sistem, bisa di-report via di sini. Nah, di bawahnya ada pengaturan, ada menu ganti password. Oke, kurang lebih seperti itu untuk CMS baru ini. Sebelum saya akhiri trainingnya, saya coba summarize dulu. Perbedaan yang mencolok dari dashboard yang ada dengan dashboard yang lama. Yang pertama, kita udah bikin mobile friendly di sini. Jadi kalau Bapak Ibu bisa HP, bisa dicoba kurang lebih seperti ini. Bentuknya nanti bisa dicoba. Kita bisa kirim linknya. Yang kedua, kita udah tambahin beberapa fitur yang kemarin jadi request dari beberapa klien kita, seperti download bulk untuk laporan penjualan sama stok. Kita juga simplify dashboard-nya, jadi Bapak Ibu bisa melihat penjualannya secara lebih ringkas di depan. Tadi kita ada kode sync, ada status online offline, sama ada harga penjualan dan produk-produk terlaris di seminggu ke belakang. Oke, kurang lebih seperti itu untuk sesi pengenalan cloud management baru kita. Jika ada pertanyaan, bisa di-shoot ya. Silahkan saya kembalikan ke Andrea dan Nadia. Oke, terima kasih Mas Gali atas presentasinya. Nanti untuk dokumentasi dari presentasi Mas Gali tadi bisa dilihat di grup WhatsApp yang udah dibuat, yang udah saya invite Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi kita tadi udah mengenal CMS versi terbaru nih ya, atau CMS 2.0. Terus ada dijelaskan sama Mas Gali tadi, ada banyak fitur-fitur baru kayak pop ads, upload image sendiri, ranking produk, sampai yang paling ditunggu-tunggu nih ada CMS mobile version nih, jadi lebih gampang kalau mau download data gitu. Terus kalau ada pertanyaan boleh langsung klik link yang ada di in-call message ini atau scan QR. Nanti langsung muncul Slido seperti ini kalau scan dari mobile, dari HP gitu. Nanti tinggal ketik aja pertanyaannya yang pengen ditanyakan, nanti kalau terkumpul dijawab oleh Mas Gali nanti waktu Q&A session terakhir gitu. Oke, nanti mungkin di penghujung acara, sebelum penghujung acara akan dijawab waktu Q&A session. Oke, semoga versi terbaru CMS ini bisa semakin membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam berbisnis vending machine di SmartVend ya. Nah, ngomong-ngomong soal semakin membantu dalam berbisnis nih, SmartVend punya deals dan promosi yang menarik khusus untuk Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini. Jadi ini belum ada di mana-mana informasinya, cuma ada di acara ini aja. Jadi sangat eksklusif gitu informasinya. Mungkin selengkapnya bisa langsung dijelaskan oleh Mbak Vina untuk dipresentasikan. Yes, thank you Mbak Nadia sama Andrea. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Bayu, Pak Peter, Mbak Salwa, terus ada juga Mbak Selvi yang udah sempat ngeluangin waktunya nih buat ikut join sama Kak Adit ya. Nah, jadi bener banget nih untuk promo awal kita saat ini sebenarnya lebih punya ke bisnis proposal sih. Gimana buat teman-teman sekalian yang sudah merasakan manfaat menggunakan vending machine atau memulai bisnis dengan vending machine ini, kita membuka kesempatan yang baru, yaitu buat teman-teman sekalian join atau menjadi agen dari SmartVend gitu. Nah, bisnis proposalnya menjadi agen dari SmartVend tuh apa sih? Jadi saat ini tentunya akan lebih menguntungkan dari sisi agennya, karena kita bicara beberapa keuntungan dan sebenarnya nggak nyampe ke eksklusivitasan sih, tapi
Misalnya kalau misalnya Kak Adit atau misalnya Mbak Selvi dan juga Pak Peter ada rekannya nih. Kebetulan dari Music sendiri sudah ada yang mampir nih, Pak Peter masih intens. Makasih loh buat vending mesinnya yang udah dipajang di Music Pak Peter gitu. Jadi kalau misalnya nanti ternyata ada rekanan dari teman-teman sekalian yang mau membeli vending machine atau menyewa vending machine, nah ini akan ada manfaat yang lebih buat teman-teman sekalian. Nah manfaatnya apa sih? Boleh dibantu Mas Bas? Yes. Jadi untuk manfaatnya menjadi agen smartphone sendiri saat ini adalah tentunya akan menambah keuntungan. Misalnya nih kalau untuk sewa atau beli vending machine, jadi ini ada contoh simulasinya sedikit. Jadi manfaatnya kalau misalnya beli satu vending machine, ini kan ada simulasinya nih. Kurang lebih kan satu vending machine itu untuk unit baru harganya 60 juta. Katakanlah misalnya dari teman-teman sekalian punya rekanan yang berhasil membeli vending machine dari teman-teman semua 10 mesin, itu nanti akan dapat fee untuk mesin dikali 60 juta itu 600 juta, 4%-nya itu 24 juta akan langsung menjadi punya teman-teman atau dari agennya Smartfan gitu. Dan yang lebih menguntungkan sebenarnya lebih enak kalau rental ya. Jadi dari rental kalau misalnya kita sewa 1 tahun, itu kan harganya 48 juta ya. Nah, ini dikali dengan 10 mesin, jadi dapatnya 480 juta, untuk keuntungan atau fee dari agen sendiri ini ada 10%, jadi sekitar 48 juta. Wah, bisa nambah 1 mesin lagi ya? Gitu. Nah, tentunya dari bisnis proposal yang kita tawarin ini pasti akan ada terms and condition-nya, di mana tetap sama sih mandatory, yaitu DP dulu 50% buat tim Smartfan juga nyiapin mesin atau sebagai komitmen di awal, terus habis itu full payment sebelum pengiriman. Itu bisa untuk beli ataupun sewa. Hanya untuk sewa biasanya terms condition-nya itu akan lebih berat karena kita ada rental service atau deposit untuk 1 kali biaya sewanya seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya dari deals-nya sendiri juga sudah mulai banyak, dari agen ini juga bisa create banyak teman-teman yang mau membeli vending machine. Nah, kedepannya tuh kita bisa ada proposal atau penawaran yang lebih menarik lah dari menjadi agen itu. Bisa slide selanjutnya Mas Bas. Yes. Nah, kita bisa kayak showroom mobil second yes. Nah, itu ada next deal untuk Smartfan dealership. Jadi kalau misalnya potensinya luar biasa, kita bisa bikin dealership nih. Nah, mungkin kalau misalnya nanti ada yang ingin bertanya seputar deal atau promo yang baru aja kita presentasiin, kebetulan eksklusif nih di gathering malam hari ini, boleh banget langsung dropin pertanyaannya aja, nanti dibantu jawab sama aku, sama Pak Giri juga, atau kalau sama tim-tim marketing yang lain mau minta di request liput dong vending mesinnya yang udah ada, boleh banget tuh gitu. Mbak Andrea siap ya sama Mbak Nadia ya? Ya, terus. Oke, baik-baik. Mungkin dari aku itu aja sih. Mungkin dari Pak Giri ada yang mau ditambahin dulu, Pak. Thank you. Oke, terima kasih Vina. Buat Bapak Ibu sekalian, thank you juga. Saya belum menyampaikan terima kasih waktunya ya, menyempatkan di gathering kali ini. Ini yang pertama kita doing this gathering ya. Sebenarnya objektif utama kita bukan di 2 poin ini, tapi lebih kepada kita memberikan kesempatan buat Bapak Ibu sekalian sebagai pengusaha vending machine ya dari banyak kota berbeda-beda ya. Tadi kalau dari Pak Peter ada di Tasik, Mbak Salwa ada di Nganjuk ya, Jawa Timur ya, dengan Bu Selvia mungkin sekarang posisi di Jakarta ya gitu. Dan ada juga yang di Semarang, dari Mas Bayu, Pak Adit juga dari Jakarta, bisa punya momen untuk juga sharing, dan bahkan kita open juga untuk setelah gathering ini bisa mungkin di saat emang tertarik bisa saling tukar kontak, dan banyak manfaat yang mungkin bisa didiskusikan antara teman-teman sekalian ya, saling sharing gitu ya, bagaimana juga experience-nya selama ini, yang memang kami harapkan dari sharing-sharing itu juga kita akan dapatkan feedback juga lebih banyak dari Bapak Ibu sekalian ya, yang manfaatnya buat kami adalah untuk juga meningkatkan layanan kami ke depannya gitu. Dan sambil berjalan dengan gathering ini kita ada 2 poin tadi ya Bapak Ibu, ada yang kita mau menyampaikan bahwa kita ada development baru di CMS baru ya, dengan 2 versi desktop dan
mobile version. Dan yang kedua, bersama dengan ini juga kita menawarkan sebuah business opportunity sebetulnya gitu ya, sebuah penawaran untuk menjadi agen ya, dengan skema bisnis yang sebenarnya sama persis dengan yang kami lakukan, juga bisa menyewakan dan menjual vending machine. Yes, dan kita juga memang kedepannya sedang menyiapkan satu skema di mana nanti Bapak Ibu yang sudah sekarang menjadi operator istilahnya, lalu kemudian juga bisa berperan sebagai agen ya dalam bisnis deal ini, dan kita juga udah siapkan skema ke depan untuk dealership. Mungkin sedikit itu tambahan dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan di input di link Slido-nya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mbak Vina atas presentasinya dan Pak Giri atas penjelasannya. Menarik banget ya tawaran bisnisnya ini untuk Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu kesempatan ini bisa membantu bisnis spending Bapak Ibu semakin berkembang. Gitu. Oke, jadi kita udah masuk hampir ke penghujung acara nih, langsung masuk ke Q&A session. Sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditampung, mungkin bisa dimulai dari Slido-nya. Sebelumnya Bapak dan Ibu, apa ada yang terkendala dalam masuk ke Slido atau nulis pertanyaannya? Di sini kita sudah ada 2 pertanyaan ya, Nat. Ya, mungkin bisa 2 pertanyaan dan yang paling atas itu ada 1 vote. Oke, berarti mungkin bisa dimulai dari Mas Gali untuk menjawab pertanyaannya. Oke, thank you Nadia sama Andrea. Jadi kita ada 2 pertanyaan nih dari Bapak Ibu di sini. Yang pertama, apakah kita bisa sudah add produk sendiri, terutama untuk gambar produk? Saat ini untuk versi awal ini, untuk add produk sendiri kita belum dibuka untuk ke dashboard-nya klien. Tapi tidak betul kemungkinan di development depan kita akan mulai consider ini, karena dari beberapa inquiry yang masuk, ini jadi suatu hal yang sangat ini juga membantu kita juga gitu. Jadi dari Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk kontrol produknya, tapi dari sisi kita, dari sisi vending machine juga bisa lebih cepat dapat update-nya. Ini kalau akan kita consider untuk display selanjutnya, tapi saat ini belum ada fiturnya kalau di JBS yang baru. Terus yang kedua, apakah di penjualan ada kolom laba bersih? Sebenarnya jujur saya agak dengan istilah laba bersih ini saya kurang paham ya. Artinya apakah ini artinya gross penjualan dari HPP-nya seperti itu. Saat ini kalau memang konteksnya itu penjualan yang sudah dikurangi HPP, saat ini belum ada, karena untuk HPP produk sendiri tiap lokasi itu berbeda-beda, karena kita solusinya juga beda-beda gitu. Jadi untuk ini kita akan consider kalau memang banyak request untuk menyediakan kolom ini gitu, seperti itu. Tapi yang kesulitan di kita ini untuk menstandarisasi berapa HPP per produk gitu. Ini pertanyaan yang bagus. Kita akan coba diskusi dulu dengan tim produk untuk ke depan apakah akan kita develop ke arah situ. Oke, Bapak Ibu menambahkan juga dari Gali. Jadi kita masih ada sisa waktu untuk menjawab pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk selain CMS 2.0, mungkin seperti tadi Smart Fan Dealership ke Mbak Vina atau ke Pak Giri. Oke, Nadia. Boleh disampaikan langsung atau boleh juga di Slido. Mungkin kalau misalnya lebih nyaman disampaikan langsung, boleh langsung ditanyakan. Oke. Oke, nambahin sedikit tadi ya, mungkin agak ketimpa ngobrolnya. Jadi buat yang menanyakan mengenai add produk sendiri, saat ini belum ada. Memang mekanismenya sedang kita bangun gitu ya, karena memang ini lebih ke kita consider untuk menjaga kontrol juga di sistem gitu ya. Kita juga misalnya menghandle banyak klien, dan kita pengen ensure pada time kita ready untuk mengisi fiturnya, untuk meng-add produk sendiri, kita pastikan sistemnya lebih stabil dan tidak mengganggu yang sudah berjalan. Memang karena itu cukup heavy untuk kita melakukan perombakan di bagian back end-nya ya, mungkin lebih teknikal di sana.
Ya, untuk saat ini kemudahan yang kita berikan di CMS lebih kepada fitur di mana untuk menginquiry report, ya, menstabilkan di sana dengan fitur lebih mudah untuk mendownloadnya, men-search-nya gitu. Cuman untuk meng-add produk masih kita kembangkan lebih jauh gitu. Dan untuk penjualan pada form laba bersih, ini juga something yang kita akan sudah masuk pipeline, tapi mungkin agak lebih remote dibanding untuk memberikan fitur untuk meng-add produk untuk saat ini gitu. Karena ini hal yang kita juga consider-nya HPP ya, laba bersih dan harga jual, ini something yang kita juga perlu manage untuk bisa disesuaikan untuk masing-masing klien. Dan sama juga ini hal yang perlu kita siapkan juga, structure-nya cukup heavy di back end gitu. Mungkin sedikit menambahkan angle kenapa di saat fitur CMS 2.0 ini versi 2 yang kita rilis belum include fitur-fitur yang dipertanyakan. Terima kasih, mungkin tambahan itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Giri atas tambahannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih belum terjawab gitu pertanyaannya, bisa langsung ditanyakan, bisa langsung open mic aja kalau misalnya mau tanya langsung. Saya mau tanya, untuk Ya, update silakan. CMS-nya ini sendiri, itu kira-kira rencananya kapan ya? Dan ini apakah ada biaya tambahannya tersendiri kah atau tidak? Ya, untuk biaya tambahan tidak ada, Mas Bayu. Jadi ini satu fitur yang memang kita rilis untuk revamp kita punya service, menggantikan versi lama, ya. Jadi untuk rilisnya mungkin di timnya Gali sudah ada decided tanggal rilisnya. Ya, untuk rilis kita akan di minggu ini, kita akan rilis di hari Jumat setelah di tanggal 18. Kurang lebih seperti itu, Pak Bayu. Cukup menjawab, Pak ya? Cukup, ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bayu, pertanyaannya. Oke. Mungkin masih bisa ada 2 atau 3 pertanyaan lagi yang mau join untuk bertanya. Mungkin bisa dari CMS tadi yang dijelaskan sama Mas Galih dan tambahan dari Pak Giri. Kalau ada yang belum jelas atau mungkin terkait dengan program Smartphone Agent juga boleh kalau mau ditanyakan ke Bu Sina. Boleh, silakan Ibu Teresia. Iya, selamat malam tim Smartphone. Jadi beberapa waktu ini saya tuh mengalami kendala terkait refund. Berapa kali gitu saya mendapati customer yang entah itu produknya nyangkut, entah itu dari pembayarannya mereka yang nyangkut gitu ya. Saya mau minta masukan aja sih. Saat ini kan saya belum mengaktifkan mekanisme auto refund. Karena buat saya itu lumayan blunder ya. Blunder dalam artian ketika saya mengaktifkan itu, apakah ada sisi yang berpotensi merugikan saya. Dalam artian misalnya nih, ternyata saya mengaktifkan auto refund, produknya keluar. Atau sebaliknya ketika saya tidak mengaktifkan auto refund, ternyata memang saya jadi harus tetap melakukan pengecekan secara manual. Nah, ini saya cuma minta insight aja sih dari teman-teman dari tim Smartphone. Fungsi auto refund itu sebenarnya baiknya diaktifkan atau enggak? Terus pro kontra seperti apa? Itu aja, terima kasih. Mungkin bisa diadres Galih. Silakan Gal, nanti bisa saya tambahkan Gal. Baik, jadi untuk fitur auto refund sendiri, Bu, sebenarnya kan ini kan fitur opsional ya yang kita penaktifkan di Mitran. Kalau untuk pro cons-nya, kalau untuk pro-nya itu yang kita bisa pastikan transaksi yang di refund via Mitran itu memang yang tidak keluar produknya. Karena memang dari transaksi dan refund dijalankan itu kita ada jeda waktunya, dan di jeda waktu itu sistem kita akan memastikan produknya, yang pertama produknya tidak keluar, yang kedua ada perbedaan status transaksi di sistem kita maupun di sistem Mitran. Jadi kalau ada perbedaan seperti itu, kita akan proses auto refund-nya secara otomatis via API Mitran. Nah, kalau untuk pro dan cons-nya, kalau untuk pro-nya ini akan ngebantu kita untuk manage pengembalian dana, karena kalau yang kena refund pasti ini perlu dikembalikan dananya. Terus yang kedua, kalau
minusnya ini yang menjalankan refund sebenarnya kan dari sisi payment atau biller. Nah, di beberapa case itu uangnya dikembalikan itu tergantung kebijakan dari billernya itu. Jadi misal kalau kita billernya itu Mitran, kalau misal transaksinya menggunakan e-wallet seperti GoPay atau OVO, itu setelah kita confirm dari sistem kita confirm untuk refund, dana akan segera dikembalikan. Tapi di beberapa case yang pakai mobile banking atau QR banking itu terakhir informasi yang kami dapat itu pengembaliannya up to 14 hari kerja sebelum dana dikembalikan. Balik lagi ini terkait dengan peraturan masing-masing penyedia pembayaran tersebut. Ya. Seperti itu. Ya. Oke, menambahkan Gali juga, jadi mungkin nge-recap aja ya Bu, jadi yang disampaikan Gali saya pertajam lagi Bu Teresia, jadi pro-nya sistem auto refund kita, sequence-nya itu by logic di sistem kita pastikan konfirmasi antara server kami dengan sistem Mitrans, ya. Mitrans itu settlement penerimaan dana ya, ini yang penting yang jadi pertanyaan Ibu ya. Saya ingin memastikan bahwa ya uang masuk, tapi kita juga mastiin barang nggak keluar, karena kalau kita auto refund jalan, barang keluar, ibaratnya Ibu loss di sisi barang, kan seperti itu Bu ya, yang itu juga value-nya ya pretty much sama dengan apa yang tertera di harga gitu ya Bu. Jadi kita pastikan proses auto refund hanya akan jalan jika yang pertama dana memang tersettle ke wallet Ibu di Mitrans, dan yang kedua barang memang tidak keluar, artinya tidak ada konfirmasi yang masuk ke server kita. Jadi itu kita log, kita make sure. Lalu cons-nya apa? Nah, saat ini OJK memang sudah mengatur QR itu jadi kris ya gitu. Itu memang menjadi proses switching yang diatur oleh pemerintah atau OJK saat ini. Hanya dalam SLA pengembalian dana tadi, setiap institusi keuangan tadi dari wallet sampai ke perbankan sekarang dengan mobile banking itu berbeda-beda. Nah, konsepnya di situ sih Bu, di mana jika ada pengguna GoPay itu less than 10 minutes they will get the refund. Karena kalau kata bank itu kayak pindah buku. Artinya di dalam satu institusi yang sama dilakukan transaksi dalam satu institusi. Tapi begitu ke institusi lain, gitu seperti wallet yang lain dan perbankan, ternyata prosesnya up to. Nah, up to ini kan bisa ada yang 7 hari dan terlama 14 hari. Nah, ini yang menjadi memang menyulitkan dalam mengkonfirmasi kembali kepada pihak user atau pengguna gitu. Karena berbeda-beda. Seperti itu sih Bu, kami sampaikan apa-apanya Bu ya. Berarti kalau misalnya auto refund itu diaktifkan, dana yang dikembalikan itu langsung ke customer gitu ya? Nggak bisa kita minta custom untuk misalnya saya mengembalikan ke customer, bank atau mitra ini mengembalikan ke rekening saya gitu ya? Tidak bisa diberlakukan seperti itu ya? Kalau diberlakukan seperti itu, saran kami auto refund-nya memang dinonaktifkan. Jadi ya prosesnya yang kita berjalan sekarang, kita ya Ibu bisa ngecek nanti dari status transaksi pengguna, memang dananya tersettle, artinya masuk ke walletnya Ibu, tapi kita juga bisa bantu pastikan validasi gitu ya, bahwa oh Bu, di timestamp ini barangnya memang nggak keluar. Lalu Ibu melakukan refund secara manual. Seperti itu Bu. Oke, kalau refund manual ini idealnya yang pernah terjadi sebelumnya di tempat-tempat yang lain gitu ya, kita menawarkan untuk batas waktu refund itu paling cepat berapa hari, Mas? Kalau yang diterapkan di kami Bu ya, jadi kita coba terapkan yang memang kita berjalan rutin di kami, kita SLA-nya itu adalah 1 kali 24 jam dan payout setiap jam 5 sore gitu. Time frame-nya kita memang stay juga kalau di kami. Cuman kan balik lagi ke teman-teman operator di sini sebenarnya bisa mengatur secara fleksibel, tapi dengan kita menjalankan proses 1 kali 24 jam ini sudah sangat being appreciated by the users gitu. Tidak terlalu lama, tapi kita juga punya waktu untuk memvalidasi Bu, karena yang perlu kita pahami juga dan pengalaman kami, tidak sedikit kondisi itu user pun abusive. Artinya ada laporan-laporan yang memang setelah divalidasi is not valid gitu loh Bu, karena memang melihat ada beberapa kendala sebelumnya dan itu menjadi celah buat user yang memang udah terbiasa menggunakan gitu ya, dan ada tahu ada proses refund, ya di sini ada room for
fraud juga. Makanya kita tetap menyarankan ada jeda waktu untuk validasi. Nah, disitulah sebenarnya tim kami ya, tim yang memang di-lead sama Galih di sini, tim dev dan remote handling yang di tim TS juga akan membantu validasi dulu Bu, gitu. Kita juga validate apakah laporan ini memang benar. Lalu setelah itu baru Ibu tawarkan, bisa komunikasi dengan pihak penggunanya, mau di-refund kemana, gitu. Dan berdasarkan pengalaman kami, umumnya teman-teman dari user itu ya balik lagi karena sudah rata-rata punya wallet, ingin dibalikannya ke wallet instead of ke rekening bank. Itu berdasarkan referensi data kami ya Bu. Kurang lebih gitu Bu Teresia. Oke, terima kasih. Cukup komprehensif. Ya, sama-sama Ibu. Oke, ini ada satu pertanyaan yang masuk lagi nih. Mohon masukan dari pengalaman, selain produk makanan dan minuman, untuk menarik minat pelanggan produk apa ya yang sekiranya bisa ditambahkan pada vending machine? Mungkin bisa Mbak Vina atau Pak Giri? Oke, ya mungkin dari saya lagi nih gitu ya, mungkin banyak lebih, si Vina juga banyak sharing, cuman saya coba mewakili dari tim account, ya Vina dari account, banyak handling beberapa klien yang memang nggak hanya menjual makanan minuman. Jadi dari SmartVan sendiri, kalau Bapak Ibu juga pengen tahu apa aja sih yang udah pernah dijual di vending machine selama ini, yang paling nggak dari yang sudah SmartVan support, itu sudah banyak sekali Bapak Ibu, dari mulai F&B, bahkan kita ngomong non-F&B-nya ada cosmetics, ada skincare, ya sekarang skincare juga cukup banyak varian-varian local products ya, yang memang juga pecintanya atau fansnya tuh banyak, fanbase-nya gitu ya, penggunanya banyak, terus juga ada apparel, bahkan kita juga ada barang-barang misalnya kayak ATK gitu ya, dan alat perlengkapan kantor, charger, banyak lagi. Jadi untuk mungkin menjawab juga pertanyaan ini, kalau kita jadikan satu dalam sebuah vending machine yang menjual makanan minuman, yang perlu diperhatikan mungkin lebih ke lokasinya di mana. Saya mungkin memberikan satu case, ada vending machine yang dioperasikan di rumah sakit, misalnya rumah sakit ibu dan anak gitu ya. Ya kebetulan di situ memang banyak anak-anak, selain makanan dan minuman snacks yang disukai anak-anak, ya dipertimbangkan seperti ada yang menjual bahkan mainan gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu permainan Hot Wheels gitu ya, itu cukup ternyata surprisingly menjadi satu hal penjualan yang bahkan lebih tinggi dari produk makanan minuman yang sebelumnya dijual gitu, karena memang di rumah sakit ibu dan anak itu banyak anak-anak yang nyeret-nyeret bapak ibunya untuk membeli barang di sana gitu, dan mencoba mesinnya, dan juga memang di situ part of our presence ya, mesinnya bapak ibu juga bisa memberikan experience hal tersebut untuk membeli barang-barang yang memang sebelumnya belum pernah ada experience untuk dibeli di vending machine di Indonesia gitu. Mungkin selain mainan ada juga case mungkin sebelumnya ya ada masker, mungkin sekarang masker udah nggak terlalu banyak ya, sudah mulai menurun, tapi hal-hal pelengkap seperti confectionery ataupun coklat, minum permen gitu ya, bahkan sampai ada juga ada obat-obatan gitu, macam-macam. Jadi yang mungkin perlu diperhatikan lebih ke traffic di sana, kebutuhannya apa. Mungkin itu sih dari saya. Oke. Ya, terima kasih Pak Giri jawabannya. Ini mungkin yang terakhir ya, pertanyaan terakhir nanti untuk Bapak dan Ibu yang masih punya pertanyaan tapi belum bisa ditanyakan di sesi ini, mungkin bisa ditanyakan di sesi networking 30 menit terakhir nanti setelah Q&A ya. Oke, silakan Mbak Salwa. Baik, saya mau tanya, kan kalau vending machine di Nganjuk sendiri kan untuk santri ya Kak. Nah ini kan biasanya top up Shopee, top up Dana itu anak-anak seperlunya, jadi kadang cuma 3.000, 5.000 begitu. Nah untuk bisa nggak sih disetting di pemberitahuan sebelum selesai transaksi itu ada minimal top up begitu? Kayak, Oke. Mbak Salwa, mungkin ini saya pastikan dulu pertanyaan, berarti ini terkait untuk proses top up di mesin ya Mbak ya? Iya betul. Oke, jadi supaya bisa dibikin komunikasinya, supaya user bisa tahu bahwa untuk men-top up itu ada minimumnya di masing-masing wallet ya, kan minimumnya beda-beda ya. Oke,
Itu hal yang bisa kita tambahkan. Nanti kita note dulu ya, Mbak Salwa. Ini kan kita akan bisa tambahkan dalam bentuk pop-up misalnya seperti itu. Kita coba lihat, Galih, mungkin bisa ada masukan lebih jauh. Ya, kalau dari segi sistem sendiri, kita bisa limit via ini sih apa namanya, sebelum customer itu nyebutin jumlah produknya, kita bisa konfirmasi dulu gitu. Mungkin kalau bisa input katakanlah 3.000, kita bisa kasih pop up. Mohon maaf, jumlah minimum transaksi untuk wallet ini adalah sebesar 5.000 seperti itu. Itu kita bisa set sebenarnya dari sisi programnya. Jadi tidak perlu memberitahu secara manual. Jadi secara sistem juga lebih aman karena tidak ada sudah menutup celah di mana orang itu tidak menghiraukan himbauannya karena kita sudah limit dari sistemnya. Oke, cukup menjawab Mbak Salwa? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Mbak masukannya, cuma nanti ini untuk time frame dan mungkin juga timeline-nya kita masuk ke solusinya, nanti kita akan get back terpisah ya Mbak Salwa, mungkin dari teman-teman di sini nanti di grup. Iya, baik. Oke. Terima kasih. Oke, ini untuk akhir sesi Q&A sekarang, mungkin bisa lanjut saja. Untuk rangkaian acaranya sebenarnya udah selesai, mungkin ini bisa dibantu untuk feedback dari acara ini, mungkin dari scan QR ini, atau nanti linknya juga dibagikan di grup WhatsApp. Terima kasih sudah hadir untuk presentasi dari Mbak Vina, dari Mas Gali, Q&A-nya juga. Oke, jadi di form feedback itu nanti Bapak dan Ibu juga bisa memberikan saran tentang topik-topik yang ingin dibawakan di sesi Smartphone Online Gathering Night selanjutnya. Jadi feedback dari Bapak Ibu sangat berarti nih untuk kami, baik dari teknis pelaksanaan acara, materi, pembawa acara, dan pengisi materi juga. Jadi nanti kita pasti akan mereview feedback dari Bapak Ibu semua agar sesi selanjutnya bisa lebih baik dan lebih menarik lagi. Oke, jadi sambil Bapak dan Ibu mungkin mengakses dan mengisi form feedback, kami berterima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya, juga dari tim Smartphone yang sudah membawakan materi malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih sharingnya dari pertanyaan-pertanyaannya, mungkin tim dari masing-masing business owners bisa yang tadi nggak kepikiran tapi karena ada yang nanya jadi bisa terinspirasi juga. Oh iya, dapat ilmu baru nih di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi online gathering selanjutnya. Setelah ini kami akan membuka networking session. Itu sebenarnya lebih ke acara ngobrol santai aja sesama Bapak dan Ibu milik bisnis vending machine, dan bisa saling kenalan, bisa sharing juga sama tim Smartphone, sama Pak Giri, Selvina, sama saya dan Mas Galih misalnya, kalau misalnya ada yang mau diceritakan. Nggak mesti soal bisnisnya, mungkin bisa soal interest, mungkin ada yang punya hobi yang sama, mau berita polusi yang lagi hits ini. Ya, ngobrol-ngobrol santai aja, mungkin ada saran untuk nanti yang selanjutnya, oh boleh dibikin offline aja nih, biar seru, boleh juga nih, Bapak dan Ibu. Jadi kita lebih ke sharing-sharing santai aja di sesi networking session nanti. Oke, sekian mungkin di sini saya sekalian wrap up untuk sesi Smartphone Online Gathering Night yang pertama. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu semuanya. Sampai jumpa di Smartphone Online Gathering Night. Thank you Mbak Salwa, Mbak Tere, Pak Peter, Thank you. Kak Ati. Mas Bayu, ke Jakarta lagi Mas Bayu. Wah. Oh iya, kapan-kapan. Ya. Iya, ke Jakarta langsung ambil mesin yang lain Mas Bayu gitu. Belum ada grup, belum beberapa. Siap Mas Bayu. Baik, buat Bapak Ibu sekalian, kita juga nanti misalnya dari Bapak Ibu ingin berkomunikasi dengan teman-teman yang sudah ada di sini, ya paling sesuai dengan izin dari masing-masing pihak. Jika ada yang mau bertukar kontak yang kami punya di sini kan memang email-email Bapak Ibu sekalian. Jika ingin melanjutkan sharingnya, kita akan bisa bantu juga by request, ya bisa.
bisa kami bantu connect satu sama lain, bisa saling sharing juga. Mungkin tadi ada yang bertanya produknya apa ya yang nanti bagus, mungkin bisa saling bertukar informasi. Jadi our mission di sini kita ingin membangun community sih, di mana kita sebutnya smart entrepreneur gitu ya. Para entrepreneur vending machine di sini bisa saling bertukar pikiran dan bisa ngasih feedback ke kami lebih baik lagi. Buat Bapak Ibu yang memang sudah, saya yakin ada kesibukan lain, ada kegiatan lain, jika ingin leave dari sesi ini, kami persilakan juga ya, karena juga sudah cukup larut. Tapi buat yang masih ingin bertanya, monggo silakan. Nanti kita akan bantu supaya nggak terlalu riuh ya, kita ngomong satu persatu. Ya, benar banget Pak Jiri. Jadi kita buka lagi nih, mungkin ada yang mau bertanya bisa raise hand, ada yang mau mengajukan topik, atau kalau enggak mungkin saya nih mau tanya Bapak dan Ibu, tadi kita bahas tentang liputan konten ya, Nat? Iya, benar. Nah, kita nih belum sempat ke luar Jakarta ya? Iya. Kayak baru satu kota yang kita samperin. Mungkin Pak Peter tadi ya, dia dari Music yang ada event menarik, mau kita liput vending machine-nya, itu boleh banget nih, nanti kita bisa koordinasi ya Pak. Atau mungkin dari teman-teman yang lain, dari Bapak Ibu yang lain gitu. Kita cukup aktif di sosial media, di smartfan.id Instagramnya, dan di YouTube. Mungkin dulu pas pertama engage sama tim Smartfan, pernah di show juga sama Bu Vina ya. Yes, betul. Oke, ada yang mau sharing mungkin? Ada yang mau bertanya atau ada yang mau cerita tentang bisnisnya? Tadi ada yang baru join, yang nggak ikut di awal tentang introduction, yang mungkin tadi yang baru join di tengah-tengah bisa cerita soal bisnisnya apa, atau Ibu Bapak sekalian vending machine-nya ada di lokasinya di mana. Ya. Ini yang unik story-nya Mbak Selvi nih. Baru placement Mbak Selvi. Gimana nih? Mbak Selvi. Ya. Yes. Selvi ya. Baru placement di mana nih? Oh ya, halo, selamat malam semuanya. Oke, selamat malam Mbak Selvia. Iya nih, ini baru placement kemarin, sempat ada trouble di koneksi kali ya, tapi tim Smartfan udah cukup responsif untuk bolak-balik nge-backup sih, maksudnya ada yang datang, ada yang via video call juga. Cuman salah satu yang saya mau tanya ini tuh nanti kalau untuk kedepannya spare part, misalnya kayak lampu kan nyala terus pasti suatu saat mati nih apa segala macam, itu nanti partnya ada ya tersedia gitu maksudnya untuk penggantiannya? Ada Bu Selvia, jadi ya kita juga untuk spare parts ya memang nggak semua spare parts kita ready in stock. Kalau model lampu kita ada stoknya, cuma nanti kalau di saat memang ada parts yang inden ya kita juga akan infokan barangnya. Sebenarnya ada beberapa yang inden sih Bu, gitu ya, terutama yang besar-besar. Oh gitu. Oke, tapi untuk selama ini maksudnya untuk kayak kerusakan gitu nggak banyak ya? Apa nggak sering kayak gitu? Kerusakan sejauh pengoperasiannya sesuai ya Bu ya, artinya sesuai itu kan memang kondisi basic mesin ini memang mesin indoor, artinya tidak bisa di hujan ataupun dikena sinar matahari langsung gitu ya, dengan suhu juga bisa dioperasikan di room temperature, itu dengan penggunaan juga yang memang penempatan produknya sesuai dan lain-lain, cukup less hassle ya Bu ya. Kalau Ibu pas placement memang koneksi itu juga yang di awal hampir umum di hampir di beberapa lokasi, nggak semuanya sinyal itu juga available ya. Kita bicara ada BTS dan repeater gedung misalnya seperti itu ya. Kita juga bantu berikan opsi juga sih untuk pakai WiFi kah atau nanti narik kabelan gitu ya. Sebenarnya yang terbaik kan jika ada internet service provider di lokasi terus kita bisa connect by LAN, itu yang paling baik ketimbang WiFi dan
stand alone gitu ya, seperti itu. Nah nanti hal-hal seperti itu juga yang memang pada akhirnya banyak lebih ke fine tune dari lokasi sih dan pola pengoperasiannya biasanya, Bu Selvia. Oke. Baik, terima kasih Pak Giri. Sama-sama, Bu Selvia. Oke, terima kasih Pak Giri jawabannya, dan kita mau ucapin selamat juga nih buat Bu Selvia untuk placement-nya. Semoga sukses, semoga lancar terus bisnisnya. Oke, masih ada yang sama-sama. Iya. Masih ada yang mau sharing lagi, mungkin mau cerita-cerita tentang bisnisnya, tentang produknya, atau kalau ada di luar bisnis juga nggak apa-apa. Kita di sini karena memang tujuannya kita mau membangun komunitas para pebisnis vending machine, jadi kita lebih ke sharing santai aja sebenarnya. Ya barangkali tadi ada yang punya hobi, misalnya Pak Giri hobi golf, terus ternyata Pak Bayu juga hobi golf, mungkin bisa janjian di Jakarta suatu hari kan main bareng ya. Gitu. Kalau Bu Alodia ini dari displacementnya di gereja ya Bu ya? Betul ya? Iya betul, bareng dengan Mbak Teresia tadi. Oh iya sama ya dengan Bu Teresia bareng ya. Oke. Sama. So far respon dari jemaat gimana Bu dengan adanya vending machine di sana Bu? Iya, responnya sih cukup positif ya, cuman itu aja sih yang beberapa kali itu kemarin sempat ada case nyangkut barangnya nggak keluar, terus jadi mereka sudah transaksi, saldonya sudah kepotong, tapi barangnya nggak keluar. Jadi kemarin kita pengecekannya manual ya untuk proses refundnya. Cuman karena kemarin kan tadi kalau dengar Mas Giri sampaikan kan 1 kali 24 jam ya pengecekan kalau dari tim Smartfren. Nah karena kemarin kita bingung terus nggak yakin gitu, jadi kita bilang ke customer yang beli tuh kita butuh waktu pengecekan 3 kali 24 jam. Tapi kan lebih cepat tapi untungnya mereka tapi untungnya mereka juga sabar nunggu sih. Cuman ya paling kita suka agak ragu aja karena suka nggak kedetek ya. Jadi bingung juga gitu. Kalau tadinya kan kemarin itu pas video call sama Mas Nurman ya. Dari tim teknikal ya. Waktu itu sempat nanya juga gitu kalau misalnya kalau kayak gitu baiknya gimana ya, apa biar nanti memang di VM kami kita tempel sih nomor handphone kami gitu, jadi kalau misalnya ada yang nyangkut atau gimana gitu mereka bisa hubungi kami gitu. Nah kemarin dari Mbak Michelle ya kalau nggak salah, dia bilang bisa juga nanti dibantu dari Smartfren yang bantu ngecek gitu. Nah kalau kayak gitu berarti nomor handphonenya tuh harus diganti ya dengan nomor Smartfren? Sih nggak perlu sih Mbak Alodia. Jadi kalau trik dari kami, simple trik yang kita include di pola komunikasi dengan user untuk pengaduan, dan sementara pengaduan itu kan kita butuh beberapa detail ya, makanya kita gunakan Google Form gitu, di mana mempermudah dari user itu untuk nge-key in informasi yang kita butuhkan untuk pengecekan. Karena ketidaklengkapan informasi utamanya ya timestamp detail gitu. Karena kita ngecek ke back end ya Mbak Alodia. Jadi beberapa parameter waktu dan juga mungkin clue yang lain adalah produk dan transaksinya apa, barangnya apa gitu kan. Kita juga cek dan sebenarnya informasi kalau emang tadi pembayarannya apa gitu ya, itu juga semua kita capture di Google Form tersebut. Dan kita sebenarnya bisa aja arrange Mbak Alodia, artinya nomor telepon nggak perlu diganti, tapi dalam berkomunikasi ke nomor tersebut bisa di-share juga Google Form-nya kita gitu, karena nanti akan masuk juga ke email blast di tim internal Smartfren, dan kalau emang datanya udah ada di situ sebenarnya mempermudah kita juga untuk pengecekan sih Bu Alodia gitu. Sebenarnya gini Mas, kan waktu dari pertama itu nomor customer service Smartfren-nya yang dipasang ya. Oke. Yes. Nah, tapi kalau nggak salah memasuki bulan kedua atau sebelum masuk bulan kedua itu
kami rubah gitu, bukan kami Dirubah kita taruh di footer, kita pakai barcode WhatsApp kita gitu, saya dan Mbak Tere gitu. Nah, dari sejak itu kok banyak banget yang hubungin. Nah, justru sebenarnya saya penasaran sih, kita penasaran ya. Sebelum ini apa ada nggak ya yang hubungin customer service-nya gitu? Karena kalau misalnya mau memberlakukan yang tadi pakai Google Form itu, apakah tetap merekanya biarin menghubungi kita baru kita submit data ke SmartVan, atau ya udah kita taruh aja nomor customer service-nya SmartVan, nanti mereka akan hubungin tim SmartVan gitu. Tapi jadinya kan kita nggak tahu ya, nggak notice atau gimana gitu ya. Nah, ya mungkin itu ya Bu ya. Jadi kalau untuk sisi Ibu yang notice, dari kami memang menyarankan menggunakan nomor telepon dari Ibu sendiri gitu ya, atau tim Ibu yang akan menghandle. Nah, yang kita tawarkan di sini seandainya memang supaya menjembatani kebutuhan monitoring tadi, dan kita juga bisa terinform langsung, Google Form link-nya yang dari kita aja Bu, yang dipakai di saat komunikasi dengan usernya Ibu. Karena kalau di kami ada customer service number, cuman memang kita pakai auto reply dan kita memberikan kesempatan untuk berkomunikasinya jika memang itu kendala dari transaksi, itu memang harus mengisi Google Form gitu. Nah, Google Form ini bentuknya adalah ke kitanya, ke tim di back end itu untuk pengecekan itu lewat email notifikasi. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu Alodia. Oke, makasih Mas Giri. Tadi sorry, make sure lagi, kayaknya saya agak ke-skip. Tadi untuk kalau setelah kita ngisi form G-form itu, untuk proses refund gitu ya, ya harapannya sih nggak akan ada banyak yang mau refund ya gitu. Kalau banyak yang refund berarti kan something wrong gitu, yang harus nggak ngerti juga sih. Padahal setiap kita saya refill gitu, kita pasti akan selalu tes spiral gitu. Kayak kemarin Mas Nurman pun ngetes produk-produk yang beberapa kali nyangkut gitu, sering nyangkut. Nah, itu pas dites ya keluar, cuman memang ada satu case aja yang waktu itu Mas Nurman pakai GoPay ya. Pakai GoPay, saldonya udah kepotong, tapi barangnya nggak keluar. Nah itu Bu, jadi kalau untuk misalnya kendala di motor spiralnya gitu ya, spiralnya nggak muter, motornya nggak muter, sistem kami sebenarnya udah mendetek dan notifikasi juga ke tim kami Bu. Jadi kalau emang ada orang yang menggunakan mesin, terus sudah terdebat tapi barang nggak keluar atau spiral nggak muter sama sekali, justru kebanyakan terjadi memang pada saat proses settlement tadi tuh Bu. Gitu. Makanya tadi mungkin pembahasan dari Mbak Teresia kan lebih ke proses auto refund-nya. Nah, memang kita juga open aja nih Bu, kenapa kita juga request ke Mitrans ada mekanisme auto refund, karena untuk mekanisme settlement-nya saat ini masih punya, yaitu mengencounter kendala glitch sinyal di saat settlement terjadi antara mesin dengan server gitu. Itu masih seperti itu kondisi apa adanya internet connection di kita, dan saat ini memang kita lagi ekspor juga secara hardware untuk yang standalone Bu, karena kita saat ini masih pakai non-industrial modem yang memang kalau ngomong modem sedikit teknis ya Bu ya, kemampuan menangkap signalnya dan besar gain dan bandwidth-nya itu berbeda-beda setiap spesifikasi, dan non-industrial itu memang lebih besar kapasitasnya, hanya memang kondisinya lebih mahal modemnya Bu. Tapi ini something yang masih jalan kita R&D-kan juga untuk mengencounter kondisi signal yang memang kalau standalone ya Bu ya, standalone artinya kita pakai SIM card dan menjalankan transaksi settlement tadi gitu ya, dengan proses internet tadi. Gitu sih Bu, jadi makanya ada auto refund. Tapi jangan sedih Bu, artinya kami juga dengan pihak Mitrans sekarang lagi juga explore kembali untuk proses settlement-nya. Kita masih banyak berdiskusi dengan pihak Mitrans untuk mekanisme, ada namanya mekanisme hook dalam payment-nya mungkin saya nggak mau terlalu teknis, tapi kita lebih bisa memastikan proses settlement itu walaupun kondisinya sinyal sempat glitch Bu, gitu. Jadi ini yang kita masih kembangkan.
Yang sekarang ada untuk mengencounter masalah tadi, lebih baik ada auto refund, pro konsen tadi kami juga sudah share, dan tambahannya proses komunikasinya Bu ya dengan pihak pengguna mesin tadi gitu ya, by WhatsApp-nya kita jembatani dengan Google Form untuk validasi. Mudah-mudahan nih dari sharing malam ini bisa handlingnya ke depannya lebih baik lagi sih Bu, gitu harapan kita. Iya, oke. Iya ya, thank you Mas Giri. Mas, sorry, tanya satu lagi. Boleh. Kalau misalnya nih, kita udah ngaktifin auto refund, terus seiring berjalannya waktu, kita mau berubah pikiran nih, udah deh nggak usah gue aktifin auto refundnya, itu bisa nggak? Bisa kita nonaktifkan kembali Mbak. Prosesnya? Ya nanti di handle oleh tim kami untuk nonaktif auto refund di satu kali 24 jam 1 hari cukup ya Gali? Kalau saat ini Pak, kita belum bikin dynamic karena settingannya itu ada di sisi Mitrans sebenarnya. Ya, untuk request ke Mitrans dia masih bisa cukup 1 kali 24 jam ya? Langsung kita request kalau ada request dari gitu. Sebenarnya prosesnya switchingnya ada di Mitrans tetap Bu, mekanisme ini. Jadi kita akan bantu request dulu ke mereka untuk nonaktifkan, menjawab pertanyaan Ibu. To be concrete, bisa, jelas bisa. Untuk SLA-nya, ya kita memang punya tektokan untuk ini 1 kali 24 jam. Kurang lebih gitu Bu, kita usahakan within the SLA. Iya, oke, noted Pak. Mas, ya. Udah, sementara cukup dari saya. Terima kasih. Thank you. Iya. Oke, terima kasih Bu Alodia Benita untuk pertanyaannya. Mungkin jadi inspirasi juga buat yang lain. Dan terima kasih Pak Giri untuk jawabannya. Kita masih ada waktu 5 menit. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan. Sambil juga tadi kita kirimkan kembali link untuk feedback form. Mohon diisi Bapak dan Ibu karena sangat berguna untuk kami supaya bisa bikin acaranya lebih smooth lagi, lebih fruitful, lebih menarik lagi buat Bapak dan Ibu. Ya, gitu. Silakan mungkin dari Mas Bayu ada Bayu IT nih ya, kalau nggak salah benar ya Mas Bayu. Gimana Mas? Boleh, mungkin ada yang mau diobrolin lagi? Silakan Mas. Masih di mute, Mas. Mungkin boleh di on dulu mikrofonnya. Ya, sudah terdengar ya? Ya. Saya mau tanya, itu kan di saya ada VM analog, ada juga VM yang online tapi pakai cash. Nah itu kalau untuk pembayaran cash sendiri diaktifkan, itu tingkat kegagalannya itu apakah lebih kecil dibandingkan dengan pembayarannya QRIS? Nah, lalu ya itu dulu aja. Oke, Mas Bayu, kalau untuk QRIS tadi memang ya internet menjadi backbone ya, artinya internetnya benar-benar nggak boleh putus. Sekalipun nggak putus, memang tadi di kita tuh masih ada ping rate-nya tiba-tiba ngelonjak, di mana itu kita sebutnya glitch gitu. Makanya mekanismenya seperti tadi Mbak Alodia, Mbak Teresia ya, yang memang experience seperti itu untuk saat ini. Kalau untuk cash justru menjadi solusi alternatif kalau sinyal itu nggak available, karena transaksi cash dengan bill acceptor atau bill validator alat penerima uang itu justru bisa tetap berjalan tanpa adanya sinyal. Ya misalnya sepersekian menit gitu ya, sinyal misalnya hilang, cash masih tetap berjalan. Hanya memang ada keterbatasannya lagi kalau cash itu terhadap fisik uang cashnya, Mas Bayu gitu. Nah, memang ini yang ya jelas kita juga selalu mengingatkan kembali, terutama ke teman-teman yang masih mengaktifkan bill acceptor, terus memberikan komunikasi yang cukup baik di body sticker maupun di UI materialnya untuk yang digital, memastikan user tidak melipat uang, ya walaupun terlipat di ujung, misalnya uang ujungnya terlipat, dimasukkan, itu juga jadi ditolak, ya, dan potensi buat nyangkut, belum lagi yang sobek, belum lagi yang memang bolong. Karena bill acceptor ini memang menggunakan teknologinya dari database scan scan detail dari uang fisik, Pak. Jadi begitu ada bolong, terlipat dan lecek, mungkin leceknya kalau untuk lecek yang
masih ditolerir, masih aman ya. Cuman kalau udah sampai lusuh banget, justru itu yang cukup bisa mengganggu si scanner karena semakin kotor. Nah ini juga yang mungkin dari tim teknis biasanya selalu mengingatkan untuk membersihkan scannernya, dan kalau tersangkut juga ada mekanisme ininya ya. Kalau ngomongin persentasenya sebenarnya untuk pembayaran online itu success rate-nya lebih tinggi dibanding uang cash, karena begitu uang cash misalnya macet nih Pak, justru opportunity loss-nya besar. Kenapa? Sampai nanti ada tim Mas Bayu yang ke bill akseptornya, ke mesinnya, dan mengambil uang yang tersangkut, mesin itu nggak bisa menerima uang lagi Pak, gitu. Ya, gitu. Mungkin itu yang jadi pertimbangan. Walaupun ada kekurangan dari transaksi kris, sebenarnya chance untuk suksesnya jauh lebih tinggi dibanding uang cash. Karena kalau cash begitu gagal, operation mesin pun dalam tanda kutip nggak bisa menerima uang berikut dari orang user berikutnya ya, yang mau beli masukin uang cash, jadi nggak bisa, gitu sih. Oke. Lalu kan itu kan di saya juga ada VM analog. Ya. Nah itu kalau misalkan untuk cash sendiri, kira-kira untuk yang support uang baru itu diaktifkan, update firmware-nya, itu apakah sudah amankah atau? Ya, sebenarnya sudah ada Mas Bayu. Kita juga masih tektokan terus dengan pihak manufacturer gitu ya, karena memang create database-nya tadi, karena butuh sampel scanning uang yang cukup lumayan banyak gitu ya, sehingga saat ini kita masih melakukan pengetesan terus sampai stabil antrinya uang yang dari yang paling baru sampai yang udah cukup lecek gitu ya, untuk bisa terakomodir dengan baik gitu. Nah untuk sampai saat ini kami yang sampaikan juga fact-nya belum stabil nih Pak gitu. Jadi dibanding kita rilis gitu ya, dan kita kemarin bahkan menyampaikan bisa diupdate tapi masih ada limitation gitu ya Pak ya, bahwa ini belum bisa menerima uang yang benar-benar keluar dari bank, ternyata malah masih sering ketolak seperti itu Pak gitu. Jadi kita juga masih pantau dulu nih gitu, mudah-mudahan dapat segera tersolusikan untuk software barunya Pak ya. Oke, jujur aja sih kalau untuk yang analog sendiri kan kita pasang di kantor sama di rumah sakit, itu cukup membantu sangat sih. Jadi emang banyak yang membeli, cuman dari laporan satpam terkendala tuh kadang uang yang 1.000 yang 1.000 terutama itu agak susah masuk itu dikeluarin. Tapi yang gampang itu kayak uang 2.000, 5.000, 10.000 itu dia cepat gitu sih. Iya. Dan sebenarnya juga sih Pak ya di sini di mata uang yang memang hampir setiap 5 tahun sekali di Indonesia ada uang kertas baru gitu, yang di pengembangan sistem kami dengan supplier ini memang jadi challenge tersendiri gitu. Seperti itu sih apa adanya Pak ya. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu. Mbak Teresia juga. Ya, terima kasih Mas Bayu pertanyaannya dan Bang Giri jawabannya. Mbak Teresia mungkin ada pertanyaan. Ini kebetulan pertanyaan terakhir untuk yang belum sempat bertanya, jangan khawatir, mungkin bisa menghubungi grup masing-masing, nanti akan dihandle oleh tim yang berkaitan, CSU atau tim dev atau tim. Silakan Bu Teresia. Iya, sorry nih Pak, pertanyaan terakhir. Boleh. Jadi ini saya amatin juga sih beberapa waktu ini. Waktu di awal sebelum mesinnya placement itu, kan memang saya waktu itu minta untuk supaya dites juga beberapa lembar uang pecahan baru, pecahan lama gitu ya. Waktu itu berjalan, ada yang lancar, ada yang nggak lancar gitu, sampai beberapa kali ganti cash. Nah, tapi di bulan-bulan pertama mesinnya placement itu, saya hanya sekali dua kali lah menemukan kasus uangnya itu susah sekali untuk masuk ke BV-nya gitu ya, ke validatornya. Nah, saya ingat banget sebulan setelah mesin saya placement itu ada updating di BV-nya, maintenance sistemnya lah gitu ya. Nah, semenjak saat itu saya amati itu semakin banyak customer itu yang uangnya susah banget masuk, dan itu terlalu scattered mas patternnya. Jadi ada yang uang pecahan baru, ada yang uang pecahan lama, ada yang pecahan baru dan uangnya jelek, ada yang pecahan baru
uangnya bagus, ada yang pecahan lama uangnya bagus, ada yang pecahan lama uangnya jelek gitu. Jadi benar-benar scattered. Itu yang pertama. Yang kedua, uang dengan pecahan yang lumayan lama, sekitar tahun 2014 atau 2016 gitu, saya lupa ya. Pokoknya dua seri sebelum yang sekarang ini beredar di masyarakat. Itu pun tidak bisa terbaca di BV gitu. Pecahan berapa, Bu? Sorry, Bu. Sama, scatter juga, Mas. Dari 1.000 sampai 100.000 saya coba. Itu nggak ada yang bisa masuk. Ya. Nah, ini dan kondisi uangnya pun beragam. Ada yang buluk banget, ada yang mulus banget. Ya. Gitu. Nah, kapan gitu pernah ada teknisi datang ke tempat saya pasang mesinnya. Ya. Dan itu waktu itu sempat dibawa BV yang baru, cuma Martin lupa bawa kunci BV yang baru. Nah, ini sebenarnya mau jadi pertanyaan saya. Kan agak PR juga kalau kita misalnya bolak-balik minta untuk customernya ganti uang lain gitu ya. Apalagi sampai bertanya apakah ada uang lain gitu. Ya. Sementara saya pun tidak berani untuk memberikan tukeran. Ya. Meskipun saya ada di situ gitu. Iya. Karena apa? Karena saya nggak punya alat untuk ngecek apakah itu uangnya palsu atau enggak. Betul. Gitu. Saya blunder dengan apakah ini memang uangnya dia yang sama sekali tidak bisa terbaca atau memang BV-nya aja yang lagi kendala gitu ya. Gitu. Nah, memang untuk beberapa customer yang punya QR kita bisa mengarahkan dia untuk pakai QR. Cuma memang ada beberapa customer juga yang merasa keberatan dengan ya ampun transaksi 5.000 pakai QR gitu. Ya saya juga bingung sih untuk menjawab pertanyaan seperti itu gitu ya. Walaupun ya itu hanya masalah komunikasi aja gitu. Cuman memang nah itu, dan apalagi gini, ketika misalnya mereka datang ke vending machine memang untuk membeli minuman dalam kondisi yang sangat haus, nggak ada warung di dekat sana gitu ya. Emang hanya itu yang bisa provide saat itu juga gitu. Sementara yang bisa provide saat itu juga tidak menawarkan solusi yang solutif gitu. Nah, ini sih ini komplain saya, sekaligus juga harapan semoga kalaupun misalnya nanti ada kesempatan untuk saya dikasih bisa ganti BV, entah itu ganti BV-nya atau ada updating di sistem BV-nya. Oke, terima kasih Mbak Teresia. Mungkin saya address dulu dari pertanyaan dan statement pendukungnya ya, Mbak Teresia. Untuk BV sendiri dengan kondisi seperti itu, keterbatasannya tadi ya saya memang ngomong agak teknis bahwa sistem kita memvalidate, memang kita alatnya memvalidate tali uang dan scanning bodinya dari database visual, artinya dari scanner seperti itu. Nah, saya mesti cek kemungkinannya ada beberapa. Yang pertama yang kita pastikan, software tadi Bu. Kalau untuk software firmware baru untuk menghandle uang baru, memang faktanya sampai hari ini pun itu banyak ketidakstabilan. Jadi itu membuat sebuah opsi juga. Jika memang Ibu butuhkan untuk dibalikin lagi dulu firmware-nya ke versi lama, tapi hanya bisa menerima uang lama, itu akan lebih stabil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, secara fisik juga mungkin Ibu bilang tadi sebulan pertama sebenarnya aman-aman aja, kenapa sebulan kemudian banyak yang reject ya. Mungkin ini juga nanti saya coba cross check lagi dengan tim Bu, karena scanner itu bisa sering cepat kotor Bu, terutama banyak uang masuk yang lecet. Mohon maaf ini kayak seperti kotoran dari uang yang terus masuk dan itu menumpuk di scanner, itu juga sebenarnya bisa terpengaruh. Memang terus bagian ketiga, jika di plot polanya scatter tadi, ya saya juga nggak bisa bilang bahwa wah ini adalah kondisi uangnya yang bermasalah gitu ya. Bisa jadi kita nanti cross check lagi di bill akseptornya, tapi kondisi pola yang scatter dari uang yang valid, banyak yang nggak valid, memang ini seperti itu Bu. Contoh kecil aja Bu, kita ngelihat uang keluaran dari bank mulus gitu ya, tapi sempat di hektar nih, dicekrek gitu misalnya uang, nggak kelihatan Bu di mata gitu ya, tapi begitu masuk scanner bisa ketolak gitu, sampai karena ada lubang kecil tadi yang di scanner kita itu light lewat gitu, sehingga jadi dianggap uang nggak utuh di database-nya, itu bisa ke reject. Itu kondisi ekstrimnya seperti itu. Sementara yang sudah
agak rusak, maksudnya lecek ya, nggak sobek, nggak lipat, tapi masih bisa masuk gitu. Karena dia memang nggak ada lubangnya. Dan mungkin kalau tadi Ibu bilang, saya juga nggak berani nukerin uang Pak, gitu ya. Tapi kita kalau yang di alat kita bisa pastikan bahwa alatnya justru mungkin rejection itu part untuk memang uang-uang yang tidak masuk kriteria valid tadi gitu. Karena kalau kita bisa Bu sebenarnya menurunkan atau meningkatkan batas toleransi penerimaan uang tadi. Cuman ada resiko tadi Bu, uang rusak dan nggak utuh, atau bahkan chancesnya uang yang di-forge atau dipalsukan yang cukup baik ya menjadi chance bisa diterima. Itu juga yang kita nggak mau. Nah, memang limitation ini dengan spek alat yang kita punya kondisinya seperti itu, terlepas kita perlu cek juga lagi sih Bu, build acceptor dengan firmware-nya yang kalau menurut Ibu di sini nggak stabil, kita bisa balikin ke firmware lama dan di-review kembali. Seperti itu sih Bu, kurang lebih Bu Teresia mungkin bisa diterima Bu atau menjawab. Oke, thank you Mas. Ya, terima kasih. Oke, saya kembalikan ke moderator ya, Nadia dan Dea, silakan karena mungkin ini udah pertanyaan terakhir. Ya, baik. Terima kasih Bu Teresia dan Pak Didi. Sayang sekali kita udah harus selesai, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang masih stay sampai sesi networking ini selesai. Terima kasih juga untuk pertanyaan dan sharingnya, cerita-ceritanya yang bisa menjadi ilmu juga untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga kita bisa ketemu lagi di sesi Smartphone Content Gathering Night berikutnya. Selamat beristirahat dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Saya dan Nadia pamit undur diri. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.